Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Cindy Hapsari selaku penguji utama, yang saya hormati Ibu Ninyo Marmartantia selaku pembimbing 1, serta Ibu Sawitri selaku pembimbing 2. Perkenalkan, saya Rizka Dwi Prahesti, nomor induk mahasiswa 1807137, program studi S1 Keperawatan kelas transfer RSUD Ambarawa. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Senam Prolanis terhadap penurunan kadar HbA1c pada pasien diabetes mellitus di Puskesmas Beringin, Kabupaten Semarang. Langsung saja kita masuk ke bab 1 di pendahuluan. Di pendahuluan ada latar belakang. Latar belakangnya yaitu diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit kronis yang umum diderita masyarakat abad ini. Diabetes adalah penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah atau gula darah yang pada akhirnya menyebabkan kerusakan serius pada jantung, pembuluh darah, mata, ginjal, dan saraf. Diabetes mellitus adalah penyebab utama kematian dan kecacatan di seluruh dunia. Prevalensi diabetes global pada 2019 diperkirakan 9,3% atau 463 juta orang, naik menjadi 10,2% atau 578 juta pada 2030 dan 10,9% atau 700 juta pada 2045. Prevalensinya lebih tinggi di perkotaan. Prevalensinya lebih tinggi di perkotaan atau 10,8% daripada di pedesaan, daerah dan berpenghasilan tinggi dari negara-negara berpenghasilan rendah. 1 dari 2 orang yang hidup dengan diabetes tidak tahu bahwa mereka menderita diabetes. Prevalensi global gangguan toleransi glukosa diperkirakan 7,5% pada 2019 dan diproyeksikan mencapai 8 atau 454 juta pada 2030 dan 8,6% atau 548 juta pada 2045. Penelitian yang dilakukan UMAMI tahun 2018 dengan judul Hubungan Kadar Glukosa Darah dengan HbA1c pada penderita ulkus diabetikum menunjukkan bahwa koefisien korelasi untuk HbA1c dengan glukosa darah puasa sebesar 0,678 dan koefisien korelasi untuk HbA1c dengan glukosa darah 2 jam postprandial sebesar 0,716 dengan nilai P kurang dari 0,001. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan adanya korelasi yang sangat bermakna antara glukosa darah dengan HbA1c pada penderita diabetes mellitus. Makin tinggi kadar glukosa darah puasa maupun glukosa darah 2 jam PP, maka kadar HbA1c juga akan makin tinggi. Salah satu program pemerintah untuk mengatasi masalah diabetes mellitus yaitu program Prolanis. Prolanis merupakan suatu program dari BPJS berbentuk pelayanan kesehatan yang mengacu pada tindakan proaktif serta terintegrasi dengan melibatkan anggota keluarga, fasilitas kesehatan yang dilakukan guna mencapai pemeliharaan kesehatan bagi anggota BPJS sehingga dapat memperbaiki kualitas hidup dengan biaya yang dikeluarkan lebih efektif dan efisien. Data pengukuran HbA1c di Puskesmas Beringin pada bulan Oktober 2019 menunjukkan dari 60 peserta Prolanis, 15 orang diantaranya memiliki nilai kadar HbA1c di bawah 8% dan 45 orang sisanya memiliki kadar HbA1c di atas 8%. Berdasarkan survei yang dilakukan di Puskesmas Beringin telah rutin dilakukan senam Prolanis dan terdapat 30 orang peserta Prolanis yang menderita diabetes mellitus. Sedangkan keaktifan peserta dalam mengikuti program Prolanis pada tahun 2019 sebesar 97%. Hal ini dikarenakan ada peserta yang tidak mampu untuk datang sendiri ke puskesmas dan kesibukan keluarganya sehingga tidak ada yang mengantarkannya untuk mengikuti Prolanis. Tujuan dari Prolanis adalah mendorong peserta penyandang penyakit kronis mencapai kualitas hidup optimal dengan indikator 75% peserta terdaftar yang berkunjung ke vaskes tingkat pertama
memiliki hasil baik pada pemeriksaan spesifik terhadap penyakit DM tipe 2 dan hipertensi sesuai panduan klinis terkait sehingga dapat mencegah timbulnya komplikasi penyakit. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang pengaruh senam prolanis terhadap penurunan kadar HbA1c pada pasien diabetes mellitus di Puskesmas Beringin, Kabupaten Semarang. Untuk selanjutnya, rumusan masalah, tujuan umum, dan tujuan khusus. Rumusan masalahnya yaitu adakah pengaruh senam prolanis terhadap penurunan kadar HbA1c pada pasien diabetes mellitus di Puskesmas Beringin, Kabupaten Semarang. Untuk tujuan umumnya yaitu mengetahui pengaruh senam prolanis terhadap penurunan kadar HbA1c pada pasien diabetes mellitus di Puskesmas Beringin, Kabupaten Semarang. Tujuan khususnya yaitu yang pertama, mendeskriptifkan senam prolanis pada penderita diabetes mellitus. Kemudian mendeskriptifkan kadar HbA1c pada pasien DM di Puskesmas Beringin, Kabupaten Semarang sebelum senam prolanis. Kemudian mendeskriptifkan kadar HbA1c pada pasien DM di Puskesmas Beringin, Kabupaten Semarang sesudah senam prolanis. Dan yang terakhir menganalisis pengaruh senam prolanis terhadap penurunan kadar HbA1c pada pasien DM di Puskesmas Beringin, Kabupaten Semarang. Kita masuk ke bab 2 yaitu ada tinjauan kasus. Di tinjauan kasusnya yang pertama yaitu definisi dari diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit kronis yang umum diderita masyarakat abad ini. Diabetes adalah penyakit kronis serius yang terjadi karena pankreas tidak menghasilkan cukup insulin atau hormon yang mengatur gula darah atau glukosa, atau ketika tubuh tidak dapat secara efektif menggunakan insulin yang dihasilkannya. Diabetes adalah masalah kesehatan masyarakat yang penting, menjadi salah satu dari 4 penyakit tidak menular prioritas yang menjadi target tindak lanjut oleh para pemimpin dunia. Jumlah kasus dan prevalensi diabetes terus meningkat selama beberapa dekade terakhir. Untuk klasifikasi diabetes mellitus, diabetes mellitus ada 4, yaitu yang pertama diabetes mellitus tipe 1 atau insulin dependent diabetes mellitus. Kemudian yang kedua diabetes mellitus tipe 2 atau non insulin dependent diabetes mellitus. Yang ketiga diabetes mellitus yang berhubungan dengan keadaan atau sindrom lainnya. Yang keempat diabetes mellitus gestasional atau gestasional diabetes mellitus. Untuk faktor penyebabnya, faktor penyebab DM adalah yang pertama, diabetes mellitus tipe 1 disebabkan oleh ketidakmampuan sel-sel beta di dalam pulau Langerhans pankreas untuk memproduksi insulin endogen. Faktor pendukung DM tipe 1 yaitu genetik, imunologi, dan lingkungan. Kemudian, faktor penyebab diabetes mellitus tipe 2 disebabkan kurangnya pelepasan insulin atau terganggunya reseptor insulin di dalam jaringan perifer. Faktor risiko yang lain yaitu usia, obesitas, dan gaya hidup. Untuk etiologinya, beberapa faktor pemicu penyakit DM antara lain pola makan, kegemukan, faktor genetik, bahan kimia, dan obat-obatan. Penyakit infeksi pada pankreas, pola hidup, kadar kortikosteroid yang tinggi, kehamilan diabetes gestasional akan hilang setelah melahirkan serta racun yang mempengaruhi pembentukan atau efek dari insulin. Komplikasi DM terbagi 2 yaitu komplikasi akut dan komplikasi kronis. Untuk komplikasi akut ada koma hiperglikemi disebabkan kadar gula sangat tinggi, kemudian ada ketoasidosis atau keracunan zat keton, kemudian ada koma hipoglikemi. Untuk komplikasi kronis ada mikroangiopati, makroangiopati, itu. Kemudian tanda dan gejala diabetes mellitus, 3 serangkaian klasik tentang gejala DM adalah poliuri atau sering kencing, polidipsi atau sering merasa kehausan, dan polifagi sering merasa lapar. Untuk penata laksanaan DM pada dasarnya berprinsip pada upaya preventif dari segala macam komplikasi DM. Tujuan dari penata laksanaan DM yaitu menghilangkan keluhan, gejala, mempertahankan rasa nyaman, dan mencapai glukosa darah yang stabil.
Adapun pelaksanaan DM adalah yang pertama pendidikan kesehatan, yang kedua pengaturan pola makan atau diet, yang ketiga aktivitas fisik yang teratur 3 sampai 4 kali seminggu, kemudian ada obat farmakologi, selanjutnya ada monitoring gula darah. Lanjut ke HbA1c. Pengertian HbA1c adalah komponen minor dari hemoglobin yang berikatan dengan glukosa. HbA1c disebut sebagai glikosilasi atau hemoglobin glikosilasi atau glikohemoglobin. Hemoglobin adalah pigmen pembawa oksigen yang memberikan warna merah pada sel darah merah dan juga merupakan protein dominan dalam sel darah merah. Hemoglobin glikosilat atau HbA1c adalah substraksi dari hemoglobin A yang mengalami proses glikolisasi. Hemoglobin A paling umum ditemukan pada orang dewasa dengan 91 sampai 95% dari jumlah total hemoglobin. Kemudian nilai normal HbA1c. Kadar HbA1c ditetapkan berdasarkan TINIA atau turbidimetric inhibitor immunoassay dan hasilnya dinyatakan dalam persen. Untuk nilai rujukan HbA1c yang normal yaitu di antara 7 sampai 8%. Pemeriksaan HbA1c, WHO merekomendasikan pemeriksaan HbA1c lebih dari 6,5% sebagai alat diagnostik DM yang terstandarisasi. HbA1c juga digunakan untuk prognosis DM, monitoring keberhasilan terapi DM, dan indikator pengendalian gula darah pasien DM. Kemudian lanjut ke konsep prolanis. Pengertian prolanis adalah suatu sistem pelayanan kesehatan dan pendekatan proaktif yang dilaksanakan secara terintegrasi yang melibatkan peserta, fasilitas kesehatan, dan BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan yang menderita penyakit kronis untuk mencapai kualitas hidup yang optimal dengan biaya pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien. Aktivitas dalam prolanis meliputi aktivitas konsultasi medis atau edukasi, home visit, reminder, aktivitas klub, dan pemantauan status kesehatan. Tujuan dilakukannya prolanis adalah untuk mendorong peserta penyandang penyakit kronis mencapai kualitas hidup optimal dengan indikator 75% peserta terdaftar yang berkunjung ke fase tingkat pertama memiliki hasil baik pada pemeriksaan spesifik terhadap penyakit DM tipe 2 dan hipertensi sesuai panduan klinis terkait, sehingga dapat mencegah timbulnya komplikasi penyakit dengan sasarannya adalah seluruh peserta BPJS Kesehatan penyandang penyakit kronis atau diabetes mellitus tipe 2 dan hipertensi. Untuk langkah pelaksanaannya, langkah pelaksanaan prolanis terbagi menjadi 2, yaitu persiapan pelaksanaan prolanis dan pelaksanaan prolanis. Kemudian ada di dalam prolanis ada senam. Senam terdiri dari pemanasan, inti, dan pendinginan. Untuk penjelasannya mohon maaf bisa dibaca di file. Selanjutnya, untuk kerangka teorinya, faktor yang mempengaruhi diabetes mellitus yaitu ada keturunan, lingkungan, autoimun, obat-obatan, obesitas, usia, dan kebiasaan diet. Dari faktor tersebut dapat menyebabkan diabetes mellitus. Diabetes mellitus otomatis komplikasinya ada hiperglikemi. Dari hiperglikemi itu bisa dilihat nanti HbA1c-nya akan naik sendiri. Kemudian dari penata laksanaan diabetes mellitus ada PENKES, diet, aktivitas fisik, dan farmakologis. Di salah satu penata laksanaan tadi, salah satunya adalah senam prolanis yang termasuk aktivitas fisik. Nah, yang akan saya teliti pada proposal ini adalah adakah hubungan atau pengaruh senam prolanis terhadap kadar HbA1c, yang mana senam dapat menurunkan kadar gula darah, meningkatkan pengambilan glukosa oleh otot, dan memperbaiki pemakaian. Selanjutnya tentang variabel dan hipotesis.
Variabel independen dalam penelitian ini yaitu senam Rolanis. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kadar HbA1c. Untuk hipotesisnya, HA, ada pengaruh senam Rolanis terhadap penurunan kadar HbA1c pada pasien DM di Puskesmas Beringin Kabupaten Semarang. Kemudian HO-nya tidak ada pengaruh senam Rolanis terhadap penurunan kadar HbA1c pada pasien DM di Puskesmas Beringin Kabupaten Semarang. Kita masuk ke bab 3 yaitu di metode penelitian. Jenis dan desain penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan metode kuasi eksperimental dengan one group pretest post-test design. Waktu dan tempat penelitian, waktu penelitian yaitu pada bulan Januari sampai dengan Agustus 2020 di Puskesmas Beringin Kabupaten Semarang. Untuk kriteria inklusinya, yang termasuk kriteria inklusi ada peserta prolanis berjenis kelamin perempuan, kemudian ada peserta prolanis yang menderita diabetes mellitus dengan insulin non-dependent atau diabetes mellitus tipe 2, kemudian ada peserta prolanis yang menderita diabetes mellitus yang mampu beraktivitas, yang terakhir ada bersedia menjadi responden. Untuk kriteria eksklusi, peserta prolanis yang menderita diabetes mellitus dengan cacat fisik, peserta prolanis yang menderita ulkus diabetes mellitus, dan penderita DM dengan komplikasi seperti jantung, koroner, dan lainnya. Untuk selanjutnya yaitu populasi sampel dan teknik sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah semua peserta prolanis yang menderita diabetes mellitus pada bulan April sampai Mei 2020. Jumlah sampel dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus Federer. Teknik sampling dari penelitian ini adalah purpose. Kemudian ada instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu SOP senam Rolanis, alat ukur HbA1c, dan lembar observasi. Untuk pengolahan dan analisis data, cara pengolahan data ada editing, coding, tabulating, entry data, dan cleaning. Analisis data ada analisis univariat dan analisis bivariat. Untuk yang terakhir etika penelitian ada lembar persetujuan atau informed consent tanpa nama atau anonymity, kerahasiaan atau confidentiality, right to full disclosure atau hak untuk mendapatkan jaminan dari perlakuan yang diberikan, beneficial atau manfaat, dan respect for person atau menghormati harga dan martabat manusia. Demikian presentasi dari saya terkait proposal saya. Saya cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.